Hai Sobat MyTech Audio, welcome back. Dan ini adalah Soundtek S16, S16, TWS yang mungkin banyak dari kalian belum pernah dengar namanya. But, well, TWS ini bisa kalian temuin di berbagai marketplace di harga Rp185.000. Jadi dia termasuk TWS ultra budget, harga merakyat. Dan sebagai transparansi ke kalian, Soundtek S16 ini merupakan unit review dari Soundtek yang nanti di akhir video akan di giveaway-in ke salah satu dari kalian, teman-teman. So, stay tune. Tapi seperti biasa ya, nggak peduli barangnya saya beli sendiri atau disediakan oleh brand, saya nggak akan segan untuk bilang kekurangan dari produk-produk yang saya review di channel ini. Karena di channel ini, my dear subscribers, kalian yang terutama. Thank you. TWS budget ini tentu punya kekurangan dan kelebihan. Tapi di harga Rp185.000, saya berani bilang, it's overall solid value for money. Ya, itu nanti kesimpulan akhir videonya. Dari packagingnya dulu, yang gambarnya default di warna hitam somehow. Terlepas dari varian warna apapun yang kita order. By the way, punya saya yang warna putih. Selain TWS dan charging case, ada buku panduan, kartu garansi, kabel charging yang sudah USB-C, dan total 3 set silicone ear tips. Satu set udah terpasang di sini. Sedikit catatan, ear tipnya di sini nggak berasa murahan. Berasa lebih premium dan lebih kedap daripada ear tip yang ada di Realme Buds R2 Neo. So sekarang, OTW ke reviewnya yuk. Kepikiran nggak sih ketika ngelihat TWS 1 ini desainnya agak nggak biasa, teman-teman? Atau cuma saya doang yang ngerasa? Bentuk lonjong ala permen Happy Dan White di TWS 1 ini lumayan penyegaran. Di tengah banyak ratusan TWS lain di pasaran yang cuma pakai desain stem atau earbuds bundar gitu-gitu aja. Waktu pertama kali ngelihat TWS ini, saya pertama agak skeptis kalau desain TWS ini nggak bakal nyaman di telinga saya. Tapi, berkat postur mungilnya, ternyata setelah saya coba sendiri, well, TWS ini bisa masuk ke telinga saya dengan nyaman. Dan nggak pernah ngelewatin garis kontur telinga luar saya, teman-teman. Minimalis banget. Hanya aja hati-hati ketuker antara kiri dan kanan. Karena dua earbuds-nya sangat-sangat identik. Overall untuk fit di telinga saya, Soundtek S16 ini salah satu yang terbaik yang pernah saya coba. Recommended juga dipakai buat olahraga. Asal jangan dipakai di jalan raya ya teman-teman, karena bahaya. TWS ini nggak ada fitur transparency mode-nya. Earbuds-nya sendiri masih terbuat dari plastik sepenuhnya. Meskipun terasa kurang premium, tapi kita harus ingat teman-teman, kalau harga TWS ini nggak sampai Rp200.000. Dan in fact, material plastik juga lah yang ngebuat TWS ini berasa ringan banget ketika dipakai di telinga. Dengan berat cuma sekitar 4-5 gram. Dan dengan charging case cuma 31 gram, teman-teman. Tapi charging case-nya nih loh, kecil banget. Mungil, sampai nggak berasa pas masuk kantong. Tapi kecil-kecil gini, case-nya punya magnet cukup kuat buat ngenahan TWS-nya supaya nggak jatuh. Di bagian depan case terbenam LED indikator yang akan menyala warna hijau atau merah. Di bagian belakang ada USB-C port, dan di bagian atas ada tulisan Soundtek. Sekilas bentuk eartip di TWS ini ngingetin saya sama eartip foamnya Sony XM4. Dan walaupun yang dipakai di S16 ini cuma silicone eartip, ini aja ternyata udah bisa ngeredam noise atau bising secara cukup oke, tanpa perlu fitur active noise cancelling. Faktanya saat ini ketika saya lagi ngobrol, suara saya pun kedengaran kayak agak kekompres atau muffled gitu. Ketika saya pakai di cafe yang agak rame, bahkan TWS ini bisa ngeredam noise orang-orang ngobrol di sekitar saya agak lebih oke daripada bahkan Realme Buds R2 Neo di mode noise cancellingnya, teman-teman. Tapi ya, kalau murni dipakai buat ngeredam suara frekuensi rendah, kayak gaung suara mesin mobil gitu, active noise cancelling di Realme Buds R2 Neo masih agak lebih unggul daripada passive noise isolation di Soundtek S16. Oh ya, TWS ini juga sudah IPX5 rating, IPX5, jadi tahan kena cipratan air dan jet spray air tekanan rendah. Udah saya tes sendiri dan TWS ini masih bisa saya pakai secara normal sampai sekarang. Seperti kebanyakan TWS lain, di sini sudah ada touch control dan semua pengaturan mulai dari play pause, pengaturan volume, voice assistant, Google dan Siri, semua ada di sini.
Kalau ada sedikit komplain minor dari saya, mungkin ada di dua hal. Pertama, lagu berikut dan lagu sebelumnya, mekanismenya berlawanan dengan yang ada di kebanyakan TWS lain. Contoh, di sini, buat ke lagu berikutnya, kalian harus tekan tahan di earbuds kiri, bukan kanan. Dan sebaliknya, agak beda dari kebanyakan TWS pada umumnya. Komplain minor yang kedua, touch control-nya sensitif. Good, oke. Tapi kadang bisa berasa sedikit oversensitif di pemakaian saya sehari-hari. Ditambah dengan fakta bahwa bodinya sekecil ini dan bentuknya yang agak melengkung, ini ngebuat permukaan kontak di TWS ini jadi kecil juga. Akibatnya, ketika saya sekedar memperbaiki fitting di telinga saja, kadang saya bisa kepencet naikin atau nurunin volume. Tapi selain dua hal itu, saya rasa nggak ada komplain lain. Dan sekali lagi, touch controlnya ini komplit banget. Bahkan TWS sekelas Sony XM4 aja nggak sekomplit ini touch controlnya. 6 jam adalah durasi music playtime yang diklaim oleh Soundtek untuk S16 ini. Pada kenyataannya, ketika saya pakai buat muter musik di volume 50-60%, Soundtek S16 bisa bertahan memainkan musik selama 10 jam 37 menit. Very good. Itu salah satu yang terbaik di antara baterai-baterai TWS yang pernah saya tes selama ini. Soundtek S16 udah dibekali dengan Bluetooth 5.1. Dan di tempat terbuka, saya bisa berjalan memakai TWS ini menjauhi source audio saya, yakni HP saya di sini, hingga jarak 21 meter. Sayangnya ini angka yang relatif lebih rendah dibandingkan kebanyakan TWS lain yang pernah saya tes selama ini, teman-teman. TWS ini juga belum support app, belum multi-pairing, dan belum ada multi-device connection. Yang berarti TWS ini hanya bisa dikoneksikan dengan satu perangkat aja di saat yang bersamaan. Dan kalau mau pindah perangkat, TWS harus di-disconnect terlebih dahulu dari perangkat yang pertama, baru dikoneksikan ke perangkat yang baru, teman-teman. Tapi untuk TWS harga di bawah 200.000 ini sangat-sangat normal. Tapi menariknya, di harga di bawah 200.000, TWS ini sudah support single mode. Jadi kalau kalian cuma mau pakai salah satu earbuds aja, bisa pakai yang kanan atau yang kiri. Terserah. Untuk latency test sekarang, audio video lag-nya ketika dipakai buat YouTubean, saya nyadar ada minor delay, terutama di iOS, teman-teman. Masih bisa ditolerir sih menurut saya, tapi tetap berasa. Tapi untuk Netflix, Disney, lancar-lancar aja. Saya nggak notice ada delay baik di Android Samsung Galaxy Note 9 saya maupun di iPad saya. Sedangkan untuk audio transmission dari Soundtek S16 ini cukup standar, baru support SBC dan AAC. So, buat para pengguna iPhone, kalian akan dapetin audio dengan resolusi yang sedikit atau agak lebih oke daripada di Android. Dan sebelum kita ke call test, pastikan teman-teman jika so far informasi yang saya berikan ini cukup membantu, pertimbangkan untuk support channel ini dengan hit like button dan juga subscribe kalau kalian berkenan. Kalian juga bisa follow Instagram MyTech Audio untuk update-update video atau post-postan terbaru. Oke teman-teman, welcome back di Call Test untuk TWS. Dan kali ini TWS yang kita tes kualitas call-nya adalah Soundtek S16, S16. Seperti yang kalian bisa lihat, saat ini saya berada di indoor. Saya berada di dalam cafe yang agak rame sih. Ada musik, ada orang ngobrol di sana. Saya nggak berada di tempat call test yang biasanya ya, karena di luar lagi hujan saat ini. Jadi apa adanya aja sekarang di dalam ruangan. Nah, bagaimana menurut kalian call quality dari Soundtek S16 ini, teman-teman? Kasih tahu saya ya di kolom komentar di bawah. Kalau gitu sekarang kita kembali ke video review. Soal audio, S16 ini termasuk tipe yang bassy, fun, tapi definitely bukan V-shape. Lebih ke tipe yang down slope. Jadi bassnya paling dominan, lalu diikutin mid-nya, lalu diikutin treble-nya yang paling nggak begitu di-boost di sini. Ngerasa familiar? Tahu contoh TWS lain yang pakai tuningan mirip seperti ini? Yap, Sony XM4. Tapi salah satu bedanya, di Soundtek S16, bassnya lebih gede secara proporsinya. Saya nggak bilang bassnya nggak terkontrol ya. Tapi daripada dibilang nggak terkontrol, saya lebih milih untuk ngilustrasiinnya tuh kayak, kalau kalian bayangin sound imagingnya, bassnya ini kayak bentuk bola gede, cukup mengisi setengah ruangan gitu. Agak ngambang juga di sini. Dan ini ngebuat yang dengerin pasti nggak mungkin nggak nyadar. Bassnya seringkali jadi pusat perhatian utama di Soundtek S16 ini. Basshead pasti demen yang model kayak gini. Tuningan ini juga ngingetin saya sama beberapa TWS Oki.
seperti EPT25 atau EPM1. Buat orang-orang yang telinganya biasanya mudah tinnitus kalau dengar suara treble yang ngecring, nggak perlu khawatir, karena treble di TWS ini cenderung halus, terkontrol, dan volumenya nggak segede bassnya. Bahkan Realme Buds R2 Neo yang juga sesama TWS Bassy masih punya treble yang lebih maju daripada yang ada di S16 ini. Tapi, kalau kalian tanya ke saya, personally, subjectively, mana yang lebih saya pilih? Audio Realme Buds R2 Neo atau audionya S16? Saya pribadi bakal lebih pilih S16. Why? Simple, karena tuningan mid dan treble di S16 ini mulai vokal cowok, vokal cewek, treble di perkusi, cymbal, snare di S16 ini terdengar lebih natural, realistis daripada di Realme Buds R2 Neo. Secara resolusi audio, menurut saya S16 ini cukup oke buat harganya dan lebih oke daripada Realme Buds R2 Neo yang harganya 3 kali lipat. Cuman ya itu tadi, yang saya agak sayangkan memang proporsi body bass di TWS ini gede. So, buat non-bass head, kalian harus turunin sendiri porsi bassnya ini. Pakai aplikasi equalizer third party gitu misalkan. But, that being said, resolusi mid dan treble TWS ini fine-fine aja. Bodinya ada, detail dan tekstur juga masih terdengar lumayan keluar meskipun nggak mencolok. Cuma ya volume bassnya ini tadi, terutama daerah mid bass, yang di sini juga berperan dalam hal ngasih efek punchy gitu ya di dalam presentasi suatu bass, masih kegedean di TWS ini buat selera saya pribadi. Apakah ini berarti mutlak kerugian buat Soundtek S16? Nggak juga loh. Buat pencinta EDM, electronic music, bass di Soundtek S16 ini bakal asik banget. Untuk harganya, Soundtek S16 ini saya rekomenin buat yang suka dengerin lagu EDM-an. Dan faktanya, TWS ini saya rekomenin dipakai buat kalau mau dengerin musik di tempat yang rame. Karena bass yang gede biasanya juga bisa bantu ngeredam noise di sekeliling kita, teman-teman. Plus, kalau kalian lagi dengerin musik pakai earphone di tempat yang rame, biasanya suara bass atau bagian bass dari lagu-lagu yang kalian dengerin bakal lebih rentan kena gerus oleh noise sekeliling kita dibandingin suara mid dan treble-nya. Jadi, di case-case di tempat rame seperti ini, punya bass yang melimpah kayak di Soundtek S16 ini atau di beberapa TWS-nya Aoki bukan melulu kerugian. Oke, sedikit cerita. Beberapa waktu lalu saat saya di gym dalam keadaan rame dan suara musik jedam-jedum kenceng banget. Tapi begitu saya pakai X16 ini, yang di sini nggak ada active noise cancelling-nya teman-teman. Lalu saya putar lagu-lagu playlist workout saya yang isinya mayoritas EDM, R&B, dan lagu-lagu yang bassy, ngebas-ngebas gitu. Dan well, saya bisa langsung immerse di lagu-lagu EDM yang saya dengerin pakai X16 ini. Suara gym atau suara musik di gym tadi itu sama sekali nggak masuk. Ingat, nggak ada active noise cancelling di sini. Khusus di lagu-lagu EDM dan dipakai buat nonton movie yang tegang dan banyak bassnya, seperti waktu saya pakai buat nonton Godzilla di Netflix ini, TWS ini bisa kasih kesan audio yang megah, immersif, dengan bass yang rumbling dan hidup banget. Serta soundstage yang berasa tinggi, tapi sayangnya nggak begitu lebar. Dan juga sayangnya kalau dipakai buat dengerin lagu-lagu classical, genre instrumental, orkestra, rock, dan lagu-lagu yang banyak instrumennya, S16 ini kurang recommended menurut saya. Terutama kalau ada bass di lagu tersebut, bassnya berasa banget dominannya dan di-boost lebih dari seharusnya. Dan ngebuat sound imagingnya overall jadi kayak samar-samar. Meskipun sekali lagi secara soundstage, tingginya berasa dan ada feel leganya juga. Tapi well, kalau kalian memang cari TWS dengan sound imaging, tata letak instrumen yang rapi dan oke, tepat gitu, saya rasa bukan TWS ini. But EDM goers, electronic music, house music, lagu-lagu ngebass dan dipakai buat nge-gym, atau lagu dangdutan bahkan, saya yakin S16 ini bisa ngelahap bass di lagu-lagu tersebut dengan mudah. Dan juga bisa kasih pengalaman sound bassy yang fun, tapi relatif bersih juga di sini, teman-teman. Oke teman-teman, kalian tahu? Memang agak nggak fair ngebandingin sama TWS yang punya active noise cancelling. Tapi jika itu saya, dengan duit saya sendiri, apalagi dengan harga yang lebih murah, saya bakal lebih rekomenin Soundtek X16 daripada TWS ANC murah kayak Realme Buds R2 Neo gini, atau Viata Airboom ANC. Kalau kalian nggak butuh fitur transparency mode.
Karena untuk noise cancelling sendiri, trust me, passive noise isolation di S16 ini paling enggak udah sama bagusnya dengan noise cancelling di dua TWS ANC murah ini. Secara audio pun S16 ini recommended buat para bass head yang lagi cari TWS dengan sound bassy kayak Realme Buds R2 Neo ini, tapi mau mid-range dan treble yang punya resolusi lebih oke dan lebih smooth. Dan tentu di harga yang jauh lebih murah. This is it. Untuk pemakaian sehari-hari pun, ini TWS budget yang solid juga, dengan baterai dan fit yang oke. Tapi kalau kalian mencinta audio tipe Bright, saya yakin ada banyak alternatif TWS lain yang bisa kalian pertimbangin, teman-teman. Dan, well, sesuai request juga dari Soundtech, TWS ini akan saya giveaway-in ke salah satu dari kalian, para viewers. Yes, dan syaratnya gampang banget. Kalian cukup follow IG-nya Soundtech, Soundtech Official. Saya cantumin di deskripsi di bawah video, teman-teman. Bisa diklik, lalu like video ini, dan komen di bawah. Tulis nama akun IG kalian, dan kenapa kalian mau TWS 1 ini. Satu kalimat aja cukup, jangan lebih. Dan pemenang giveaway akan diumumkan 1 minggu setelah video ini tayang, teman-teman. Nanti saya akan post di YouTube Community Post, dan juga di IG MyTech Audio. So, good luck. Oke teman-teman, sekian review kali ini. Semoga membantu. Like dan subscribe kalau kalian suka. Dislike kalau nggak suka. Dan see you di video berikutnya teman-teman. Bye, take care, sehat-sehat semuanya.